diakui bahwa mapakan gadah dan nanggro Indiana lebih di 10,000 poh li Inggris. Euronya kai pemerintah li Amerika ya. Padahal Amerikanya bangsa Inggris ni nak. United Kingdom, Scotland, bangsa Irlandia, bangsa Washington, dia bangsa di nan. Yang jelas dari Inggris raya ya kan. Kai pegah Amerika. Bahkan sampai orangnya ke Amerika hana lawan le bangsa asli nan. Menanci Australia. Lebih membelah ribe poh bangsa aborigin. Liawa Inggris sih karena ini orangnya kai pegah Australia. Sabah benua itu. Menanci New Zealand, juga Selandia Baru. Menanci apa Aceh orangnya? Menya urang Aceh kagak iem droge, kagak anggap rumahnya kagak numpang inan bak preman lagi ron buno sabak rumah nak kaicok kana iem dro nah lawak. Hana turai pegat turat, kai pegat juga roy. Akhirnya apa yang terjadi? Lagi jawatan migrasi dua di Pati, dua di Melabuh, dua di Benar Meriah, dua di Takingoi, dua Gaya Luwih, dua Putacane, dua di Cok Giri. Karena orangnya hendak lawan leng, kepekawinan lo ngawanya. Mana dia tak salah Jawa? Ho kau rumah. Menyahanan lawan, hana akan berlaku pengakuan internasional dan hukum internasional terhadap perjuangan dia Aceh. Maka lawan. Kalimat jikan perang lawan. Cara lawan benet yang melung. Lagian lawai kap li pijit. Puna cok parang ni atak pijit. Puna pingkom pijit. Saban nau raja yang miat timbak pijit kanya. Ngan basoka lah timbak. Man mungkin caranya. Jadi tergantung cara semiki dongku. Maka orang Aceh hana jarang-jarang hana gelawan. Orang hana dilawan bicara dah jadi kejarang. Contoh orangnya. So pegah di daya hana malim orang. Habis kita ibu. Menyanggut ke putih. Boleh akreh ke putih. Tapi nak lawan. Dia tak pegahnya orang jarang. Hanya engkong sih pada kun. Menanci awak jak sekolah. Habis buku ke ibu. Profesor doktor. PhD gede. Tapi dia tak pegah intelektual jarang. Hanya dia tak kun jarangnya. Nang roy jok kau jijik kelamin. Yang engkong keluarnya. Engkong Jawa. Nyoba bengeh ke dia awak dengar tiga. Ya. Sabar Ono malam Jumaat berberkah bila Allah. Nak tak dengar orangnya dia gepegat tazkirah segala sembahyang tarawih. Belum menyambut nuzulul Quran bab 17 Ramadan. Nak tahu nak dengar inan bab pidato. Hai lawan Jakarta, lawan nyo nang gro kita nyo nah. Menyenan ni cedon. Supaya baik kupai ku tubuh. Nyarata masjid dan tu domba-domba masjid dia Aceh. Lehari be sikur tu 70 boh masjid. Mesti krek habah na lawan tiba. Dia tak pegahnya orang jarang. Dia tak pegahnya perle pengakuan internasional. Modroy hana mengaku. Modroy mata ke mengaku kelamia kau. Tak pegang bedah tunggu jadi bedah orang berjuang nanti krek tahok sapat ri. Tak pegang Aceh merdeka dia Aceh. Iku para orang kita lalu bukan lagi dipul. Gangganya damang lupi ya gini. Padahal iku para orang tak. Tak pegang tengku baik kengkeng ke tengku. Ini nak kunci syurga bagainya nanti dengan tengku dan nama dalam syurga. Hana tengku menyaka mati ni urusan ron, hana urusan tengku ni. Sebab waktu katanya hang hisap le malaikat ataupun katanya le menyakun dia mengawamo waktu bubunya makarung ke. Wa imam muka na ya gijak tengku ya banduron. Na gijak orang yang tulak-tulak berih. Yang proyek tengku orangnya ya Aceh, tulak-tulak berih, soalan sembayang, jak lom bawai. Tak meramah tempuk kan. Proyek tengku ya Aceh nak solarang. Entri anjing keng-keng ke tengku. Cikok abah anjing pegah abah antik anak igau. Tang anak kunci syurga langke. Cerape bulut. Lek kagak pebuat kiranya. Petrat untung nama lagi pebuat. Mutamah le tibai, mutamah le Jawa, mutamah le tentera, mutamah sentara bangsa Aceh. Gara-gara hana lawan. Jadi poin jiro tengku pang yang tayang ngono. Tengku hos. Hana akan berlaku hukum internasional sah aturan perjuangan di Aceh ketika bangsa Aceh diiem dan di regeru gombok roh. Tak jaro lan ukiap ha dari bokre
Dimita-mita bokreh kamu boleh putih ya ni, pupita boleh hitam. Barat ke lagi yang mangat nah. Mana pernah harap nunggu menyanan lawan berhebat ni je. Bener ulang je. Bener kontrol satelit palapa je. Berlepasan nazar je. Berahli nuklear je. Menyahanan lawan seperti lagi awak Iran waktu di bumi Yemro. Ha? Pakan Iran dilawan. Karena namarwah bangsanya. Ketika bangsanya hanai lawan lihat namarwah li bangsanya. Kaji ke lamiat go. Karena hantam tadi dengar lamiat lawan majikan. Hantam tadi dengar lamiat di rumah di lawan rumah. Maka ketika bangsanya kaji ke lamiat go. Kai pedente le go. Ni cok bokre ni ko ni jok kasih ya gini. Mana deh? Tetap semangat dari sama. Wajib lawan. Jero, mana pun nunggu kamu buta jam nyo na nyo komalnyo kawa nunggu kamu komalnyo buta jam yo pemaran. Jadi hana rim yo kakak hip dari murko. Jadi nyo pika sadar kan. Nah, selepas daripada nyo pika tungku Agus mungkin tungku Agus ile. Nyona pertanyaan atau yang denggapi daripada apa yang kagak pegah oleh Tungku Agam dan rakan-rakan silakan buka mic. Cuk tunggu ulang yang pun tak lentamong lah kan. Yang pun tak. Jadi pertama Acehnya adalah negara merdeka yang status kedaulatan atau status quo kaimat laipai. Jadi menyertanya teriak-teriak merdeka seolah-olah jangan ada akui kemerdekaan dan nyawanyan. Di ketika ulang tu, di ketika Perancis atau Belgia atau Belanda dimasuki oleh Jerman di Perang Dunia Kedua, awak aja hanya teriak merdeka awak aja, karena awak aja mana negara merdeka, ban. Jadi yang cocok itu menurut lo, cocok dah teriak Aceh berdaulat, rebut satu skornya, nyatanya dah teriak Aceh merdeka, seolah-olah dia hanya akui kemerdekaan yang kali konsekuensi apa yang MOU. Seolah-olah tanya kon negara yang merdeka tak terima MOU-nya. Nyetika di dalam kontennya takui tanya negara merdeka, hana tak terima MOU. Banyak nak sudut pandang lun. Nyaman tahu dah dari lun. Jaya bangsa lun modolat nang rolun. Terima kasih. Jero, silakan nunggu Agus. Buka mic. Karena langkah awak tu punah pertanyaan atau kalam. Jin buka mic. Tapi lawan tu ai pegah na parah kai. Iban nunggu Agus, tunggu anime. Nunggu kami punya pertanyaan atau su. Ya, God jeroh yang mulia mandum nyolon lon lagai din saat ile kan karena menuk trenu kude dah yang menamita temun tahu. God yang mana mandum lon lagai din. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Get. Di bang nunggu apa? Nunggu aku karena buka kami, nunggu anime mana buka kami. Guna belum sampaikan proposalnya dalam bentuk kontra intelijen. Jadi kan kita minta bahan bakar perjuangan. Apa yang kita bubuk di Nagro kan? Jadi kecuman cara je kita minta ayu pak yang pak mungkin tak aje tak tanya aja dan aku Kupang yang mana kan? Iya. Nyan lagi apa enggak kepegah le nunggu agam sih kan? Cuma aja no perle yang ke lagi yang kakak kepegah le nunggu agam yo, giban jera yo. Terus aja ada kena. Ada eno tapi.
Kabut menyorong begate mendum tim. Bang ke Ya, Pak Okis Papua. Bele yo lunga kam katru je mempan yo. Nasional. Assalamualaikum malam. Osti Papua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya, saya ikut parkir untuk mendengar ceramah dari Tengku Agam. Ya, kalau ada pertanyaan tanya aja juga nggak apa-apa, Pak Oktis. Apa yang ingin ditanyakan kan? Atau apa yang mau Pak Oktis sampaikan terkait tanah Papua sekarang? Boleh? Silakan. Selamat malam Tengku Agam. Goedenavond meneer, hoe gaat het? Ja, goed met jou? Ja, ook goed. Nou, mooi. Nya yang nggak nanti yang untuk puilung. Anjir depu yang rahasia negara. Ya Pak Otis ya. Ya menir ya. Ya, silakan. Nyo keso tunggu pang. Yuk tunggu nyole, tunggu mobil oil lah. Mobil oil atau Pak Otis. Mobil ya Pak Oktis kalau ulung pegah lah yo, ulung sampaikan juga. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Tungku Agam, nggak apa-apa kalau misalkan Tungku Oktis mau menyampaikan keadaan sekarang terkait tanah Papua juga nggak apa-apa kan. Yang pastinya ilmu juga untuk kita kan. Dan bagaimana regenerasi ini meraih kemerdekaan kan, atau membela hak-hak tanah airnya. Begitulah kira-kira Pak Oktis. Mungkin saya kembali ke Bang ini dulu, Bang Mobil Oil. Silakan Bang Mobil Oil. Ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan? Buka mic-nya. Saya mau sampaikan lu Aceh merdeka, di pemerdeka di urung bangai, ada perjalanan urung ilega. Dan yang akan sampaikan. semuanya tunggu mobil. Ada proposal lain Rane. Oh, ini tunggu mobil harus pakai bahasa nasional nih, nggak boleh bahasa Aceh karena banyak di antara pendengar semua dari di luar Pulau Aceh tunggu mobil. Kita modro karena ada depu dia sampaikan bahasa Indonesia. Buah Aceh, buah masalah Aceh depan anam dole. Get, silakan Pak Oktis. Tentang Papua ya. Boleh Pak Oktis? Ya, Papua masalahnya sama dengan Aceh saja ya, karena Papua dan Aceh itu daerah-daerah yang masih dijajah. Jadi ada masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, budaya, lingkungan hidup. Itu sama dengan apa yang sekarang dihadapi oleh Aceh. Kita semua dijajah oleh Indonesia. Jadi permasalahan yang ada sama dan perjuangannya pun sama. Jadi kita tetap bekerja sama
di dunia internasional juga kita lobby-lobby bersama. Nah, semoga kita dalam waktu yang tidak lama bisa bebas, merdeka. Itu yang kita harapkan. Silakan, terima kasih. Ya, tapi ada pertanyaan sedikit dari saya, Pak Utis. Kira-kira di tanah Papua sekarang, Pak Utis, ada nggak orang-orang yang pinter tentang kemerdekaan atau tentang hak-hak pribumi itu mendiskreditkan perjuangan orang Papua sendiri, Pak Utis? Kalau berbicara di Aceh berbeda, justru banyak orang-orang pinter yang sekarang nggak lagi memperdulikan hak-hak tanah airnya kan. Misalkan kayak mobil oil ini, orangnya pinter dia. Nah, ketika orang-orang pinter ini nggak mau berjuang, maka kan orang-orang bodoh ini ngambil alih. Berarti yang pinter siapa ini? Orang yang bodoh berjuang, apa orang yang pinter tidak berjuang? Silakan Pak Uktis. Ya, ada perkembangan baru di dalam dekade terakhir ini ya. Perjuangan Papua itu dimulai sejak 1961. Papua mulai bergerak membentuk negaranya, kemudian ditransfer ke dalam genggaman penjajahan Indonesia pada 1 Mei 1963. Sejak saat itu rakyat Papua berjuang sampai sekarang ya, dan perjuangan itu dulu oleh generasi tua, sekarang sudah diambil alih oleh generasi muda. Jadi kami dari generasi tua ya terus ikut berjuang, tapi di lapangan lebih banyak anak-anak muda, generasi muda yang bergerak ya. Perjuangan Papua Merdeka itu ada dua sayap, sayap sipil, dalam hal ini perjuangan damai, dan perjuangan militer bersenjata ya, perjuangan bersenjata. Dan perjuangan bersenjata terus berkembang dari waktu ke waktu. Persenjataan mereka pun jumlahnya pelan-pelan meningkat, walaupun tidak cepat jumlah yang naik, karena ada produksi sendiri dan juga senjata-senjata rampasan ya. Jadi untuk jumlah personil di hutan yang masih bergerilya itu juga banyak anak-anak muda yang masuk dan bergabung dengan gerilyawan di hutan. Mengapa mereka ikut masuk? Karena mereka adalah korban-korban dari penjajahan itu sendiri. Mereka menyaksikan ibunya ya diperkosa, atau saudara perempuannya diperkosa dan dibunuh, atau kakak atau adiknya dibunuh, disiksa, diintimidasi. Maka mereka masuk ke dalam untuk bergabung dan ikut berjuang untuk membebaskan Papua dari penjajahan. Selain di hutan, perjuangan di kota-kota masih terus berjalan dan dipimpin oleh generasi muda, termasuk yang perjuangan yang dijalankan oleh pelajar dan mahasiswa Papua di kota-kota studi, terutama di Pulau Jawa, dari Surabaya, Malang, Jogja, dan kota-kota lain ya. Jadi perjuangan terus bertumbuh, berkembang, mulai dari satu generasi ke generasi yang lain. Silakan, terima kasih. Luar biasa Pak Uktis, apa yang Pak Uktis
sudah sampaikan kemungkinan besar, alhamdulillah lah kan, mungkin jadi pembelajaran juga bagi kami sendiri dan bahkan regenerasi yang mendengar apa yang sudah Pak Uktis paparkan. Terima kasih Pak Uktis. Mungkin kita juga ada kedatangan salah guru dari luar sana, Tunku Muda Cot nih. Nah, silakan Tunku Muda Cot. Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa topik hari ini, Tuan Host? Waalaikumsalam. Topik hari ini padahal ada judulnya Aceh di Jawanisme. Cuma hanalun dulu. Tak tulis you know. Ini nggak ada tajuk tentang agama. Jadi permasalahan dengan orang pintar ya. Saya dengar kayak gitu tadi. Nggak ada orang pintar. Bagaimana? Iya kan sindiran tadi ke Polim Gero. Karena benar kan Napoli bahasa aku cuma gue jadi dengan cara sendiri benar lagi. Nah, namun di RAD-nya kan anak yang namunnya kan RAD pun tidak berkutik apa-apa sampai hari ini, sehingga hanya bisa memperlemahkan perjuangan yang dibangun regenerasi kan. Ini hal yang sangat disayangkan ya. Nah, menang lah kira-kira. Jadi saya mau bicara tentang ini ya. Tentang orang pandai, orang pintar. Pintar ini relatif. Kalau dalam Quran, kalau diistilahkan orang-orang yang berpikir, tidak kamu berpikir. Orang yang pandai ini di dalam Quran, orang yang mengesahkan Tuhan, orang yang mengadakan Allah SWT. Itu orang yang pandai. Jadi pandai ini relatif. Kalau kita membicarakan masalah kemerdekaan Papua, masalah Aceh, kepandaian ini relatif. Kepandaian maksudnya relatif kayak mana? Pandai orang Aceh, pandai orang Papua ialah pandai orang yang berpikir untuk kemerdekaan Papua dan untuk kemerdekaan Aceh. Bukan pandai orang Indonesia itu lain. Pandai orang Indonesia itu kayak mana bisa menyambung dan meneruskan atau menjadi sarung kaki tangan penjajah di Indonesia, di Aceh. Itu kepandaian orang Indonesia rata. Jadi dua perkara yang berbeza kalau kita bicara tentang pandai atau cerdik. Jadi kita lihat satu contoh ya. Saya pulang ke Aceh, saya pergi kantor-kantor itu. Orang-orang yang bekerja di bawah orang yang nggak tamat SD, SMP itu adalah orang S2 dan S3. Semua ada SS-nya, masuk es krim. Jadi saya tanya, kenapa ini saya berseluruh? Kenapa kalian S2, S3, bos-bos kalian aja SMP nggak tamat? Jadi mereka bilang nggak ada kesempatan untuk menjadi bos. Dan sekarang ini yang membangunkan yang setelah MOU Helsinki bangkrut itu tidak berjalan. Dan memimpin Aceh ini bukan orang S2, S3, enggak. Orang SMP, SD. Jadi kalau mereka bilang nggak ada kesempatan, enggak. Itu makanya kepandaian atau carong atau kecerdasan itu relatif. Kepandaian kita berbeza dengan kepandaian orang-orang di bawah Indonesia. Sebab pendidikan yang dikatakan pendidikan, walaupun mereka itu bisa mengatur kata-kata, bisa berbicara dengan ketinggi ke langit, tapi mental hamba untuk apa? Doktrin tentang mentos-mentos Majapahit yang nggak ada berfaedahnya. Walaupun mereka bisa berbicara, tapi mentalitinya angge-angge semua. Jadi apa gunanya? Jadi lebih bagus daripada orang-orang yang sekolah SD yang nggak belajar bahasa Indonesia tapi bisa memimpin rakyat. Itu makanya kepandaian itu, kalau dikata orang Aceh nggak pandai ini itu, kepandaian itu relatif. Dari sudut mana? Adakah kepandaian untuk menjadi hamba di bawah Indonesia, untuk menjadi babu, atau kepandaian untuk membina bangsa, atau untuk meneruskan perjuangan, atau untuk menuntut hak-hak. Itu dua perkara yang beza. Kalau bagi kita kepandaian untuk terus menjadi babu, untuk menjadi kaki tangan Indonesia itu bukan kepandaian, malah kita itu kebodohan. Itu perkara kita dengan Indonesia itu seperti timur dengan barat. Jadi kalau mereka bilang sesuatu kepada kita harus selidiki apa maksudnya.
Kalau mereka bilang pandai, adakah pandai untuk kita atau bodoh untuk kita? Itu bagi saya. Terima kasih. Get, tunggu muda terima kasih nanti. Mungkin nyo tunggu rezeki pi karena waktu hampa kan jero rat nyo ka mentah malam intelektual muda yang namun ji peduli terhadap dan OI yang terlihat ini pegah muda. Mungkin nih Pak Uktis ini bahasa agak campur-campur saya. Kalau bahasa Indonesia saya enggak pinter-pinter amat, tapi tahulah sikit-sikit. Ya, silakan di dalam bahasa Aceh saja ya untuk teman-teman secara internal. Nanti kalau ada pertanyaan untuk saya, silakan disampaikan di dalam bahasa Melayu ya. Di Papua kami disebut juga sebagai Melayu Papua. Jadi pada umumnya kami bisa paham bahasa Melayu. Silakan. Jadi silakan saja diskusinya di dalam bahasa Aceh. Ya, saya menunggu saja kalau ada pertanyaan untuk saya nanti menjawab. Silakan, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Uktis. Tentunya hormat saya, salam kenal juga sama Pak Uktis kan. Sebelum mic ini saya serahkan ke Tunku Agam, mungkin saya sapa Tunku Rizki dulu. Wassalamualaikum Tunku Rizki. Waalaikumsalam, Pang. Gimana, Pang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luntuan kepada Tengku Agam, Tengku Pang, Tengku Aceh, Tengku Drama, Tengku Abu, Tengku Muda, dan Tuan Otis. Mungkin Pang lun Cina tanyang dengan Tuan Otis ya. Untuk Tuan Otis, salam kenal. Saya selama ini juga sering sekali mendengar pembahasan dari Anda kan. Memang kalau untuk berbicara secara langsung seperti ini mungkin belum pernah, tapi perlu diketahui bahwa saya sebelumnya sangat mengikuti sekali itu perkembangan terkait dengan apa yang terjadi di Papua, khususnya sebelum saya melibatkan diri dalam hal-hal seperti inilah, naik koma seperti ini kan. Tapi semenjak saya berinteraksi dengan kawan-kawan di Papua itu, dengan semangat-semangat yang diberikan daripada kawan-kawan di Papua, maka timbullah keinginan saya juga untuk turun secara langsung berjuang di Aceh lah, walaupun dalam setakat ini masih dalam langkah-langkah yang kecil yang dapat saya lakukan. Tapi semenjak itu saya sudah jarang sekali mengetahui bagaimana perkembangan di Papua. Mungkin Tuan Otis bisa